Bismillah. Bismillah dalam sholat. Ketika sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa? Sholat jahriyah itu sholat yang bacaannya dibaca Keras. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu sholat jahriyah. Maka itu yang sering sekali ditanyakan adalah kadang ada imam yang bismillahnya dibaca pelan, sir. Ada yang bismillahnya dibaca keras, jahar. Itu perlu kita sampaikan bahwa perkara yang seperti itu jangan dijadikan bahan untuk saling bertengkar di masjid. Jangan jadikan wasilah perantara sehingga jadi ribut di masjid. Gara-gara, oh imamnya nggak baca bismillah, oh imamnya baca bismillah. Itu gini, masalah bismillah dibaca keras atau dibaca sir, para ulama dari dulu berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i berpendapat bismillah itu dibaca keras sehingga dia akan bismillahirrahmanirrahim, baca jahar. Dalam mazhab Hambali, bismillahnya dibaca pelan, sir. Maka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham ya? Jadi dalam mazhab Hambali, bismillahnya tetap dibaca tapi pelan, tapi tetap dibaca. Dalam mazhab Maliki, bismillahnya tidak dibaca. Kenapa? Karena dari Imam Malik berpendapat bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi bismillah itu adalah ya, pemisah antar surat. Maka antar surat itu kan ada bismillah. Nah, yang seperti itu ini kita harus masing-masing dengan dalilnya. Nanti silakan yang ingin mendalami itu para ulama kenapa berpendapat seperti itu masing-masing dengan dalilnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik mau dibaca keras mau dibaca pelan, semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah kadang membaca keras, kadang membaca pelan. Terus bagaimana? Ya nggak usah ribut, nggak usah ribut ya. Wah imamnya nggak baca Bismillah, imamnya nggak baca Bismillah, langsung baca Alhamdulillah. Yang satu, wah imamnya baca Bismillahnya keras, nggak sesuai dengan sunnah. Enggak, semuanya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang seperti itu tidak usah dijadikan bahan untuk ribut. Udah jamaah kita sedikit, masih jamaahnya sedikit, hanya gara-gara satu baca Bismillahnya pelan, satu baca Bismillahnya keras, jadi ribut, akhirnya tambah sedikit. Itu jadikan. Jadi mudah-mudahan paham. Saya ulangi, kalau tadi Bismillahnya dibaca jahar, ini pendapat dari siapa? Kalau dibaca sir atau pelan, Hambali. Makanya kalau yang di Masjidil Haram, itu Masjid Nabawi sekarang, Arab Saudi kan pakainya mazhab Hambali. Maka Bismillahnya dibaca pelan. Cuma karena speakernya bagus, kan? Speakernya bagus, Bismillahnya kadang masih kedengeran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu karena di sana itu karena speakernya bagus, sehingga pelan aja udah kedengeran gitu. Ya makanya Bismillah pelan aja. Kalau pakai Hambali. Kalau mazhab Maliki, mungkin Maliki itu di mana? Negara-negara Afrika sekarang. Kalau dulu Madinah Maliki, karena Imam Malik sampai meninggal ada di kota Madinah. Mungkin kalau kita pergi ke Sudan, pergi ke Libya, Tunisia, Maroko, daerah-daerah Afrika itu, maka mereka mazhab Maliki. Mazhab Maliki Bismillahnya tidak dibaca karena menurut beliau Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami lah. Saya kira itu sementara untuk tafsir. Nah, untuk fikih ini saya menawarkan sebenarnya karena sebagian banyak yang bertanya ini berkaitan dengan korban, bagaimana kalau ya kita mempari dulu masalah toharoh itu, kita membahas sesuatu yang mungkin ke depan ini akan kita hadapi, yaitu
masalah kurban terlebih dahulu. Ya, mungkin sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan, tergantung nanti selesainya. Biar nanti ya mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Habis itu baru kita kembali ke tahapnya. Enggak apa ya? Ya karena kita sekarang sudah di bulan Dzulhijjah. Itu Qa'dah. Nanti Dzulhijjah. Kadang ini ada ya misalnya larangan-larangan orang yang mau berkorban kadang nggak boleh motong kuku harus sudah masuk Dzulhijjah. Ya kayak gitu kadang belum tahu. Nah, kita bahas dulu. Al-udhiyatu. Jadi bahasa Arabnya kurban itu bisa dibaca al-udhiyah atau yajuzu kasruha atau al-idhiyah. Al-udhiyah ma yudhkar taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'it makhsusatin. Yang dimaksud dengan kurban adalah hewan yang disembelih taqarruban ila Allah. Karena niat takorub itu apa? Mendekatkan diri. Menyembelih hewan karena berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan disembelihnya? Fi ayyamin nahri, disembelih di hari-hari nahar. Nah, nanti ada hari-hari di mana hewan kurban boleh disembelih. Hari apa aja? Tanggal berapa aja? 10, 11, 12, 13, 14. Apa lagi? Ya gini nih. Nanti ayyamun nahri, hari-hari yang dibolehkan untuk menyembelih itu pas tanggal 10-nya. Itu latihannya. Atau ayyamun tasyrik, hari tasyriknya. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 3 hari aja ya. 11, 12, 13. Jadi disembelih pada hari-hari nahar bisyara'it makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Nanti kita jelaskan syarat-syarat hewan kurban yang disembelih itu yang bagaimana. Masyru'iyatuha, apa dalil disyariatkannya berkurban? Yang pertama, fa'amal kitabu faqaulullahi subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Dalil pertama berkaitan dengan kurban adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Surat apa itu? Fasalli, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan wanhar sering diartikan dan berkurbanlah. Tapi makna asalnya naharo yang haru inhar, itu bahasa Arab. Nahar itu cara menyembelih unta. Unta disembelih dengan cara dinahar, tahu? Nanti lihat di YouTube, nahrul ibil atau di cara menyembelih unta. Unta itu kira-kira pas nyembelih sambil berdiri apa dirobohkan? Sambil berdiri. Menyembelih sambil berdiri kayak gitu, itu dalam bahasa fikih disebut nahar. Maka fasal li rabbika wanhar. Nah, itu makna asalnya itu. Adapun kalau menyembelihnya direbahkan kayak kita potong sapi, potong kambing, itu, maka nanti bahasa fikihnya itu tabah. Dan tabah idza dabahtum fa ahsinidz dzibhah, kan? Kalau dabah itu tadi kayak kita nyembelih sapi itu dirobohkan baru dipotong. Tapi kalau berdiri kayak unta itu nahar. Maka fasholli li rabbika wanhar. Wanhar sering diartikan dan berkorbanlah. Tapi mana asalnya nahar itu menyembelih unta. Karena unta disembelih dengan cara di nahar. Nanti dilihat di YouTube itu banyak. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ini dalil dari hadis Rasulullah SAW. An Anasin, qala dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahiha. Dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini
sahabat yang sejak kecil itu sudah hidup di rumah Nabi. Maka nanti Anas itu punya anak cucu itu 100-an lebih, karena memang didoakan Nabi punya banyak keturunan. Karena anak sama cucunya punya ratusan. Makanya ketika terjadi wabah Taun, maka sebagian riwayat mengatakan yang menjadi korban yang meninggal itu sekitar 80 anak cucunya yang meninggal. Anas menceritakan dohan Nabi Muhammad SAW berkorban bikabsyaini amlahaini, dengan kabsh itu apa? Tahu kibas? Domba, macam kambing domba itu, kambing yang putih gitu. Terus ini apa namanya? Domba ya? Jarang di sini ya. Bikabsyaini amlahaini, domba yang amlah itu warnanya putih. Aqranaini, yang bertanduk. Zabaha, kalau domba di sini ada tanduknya? Ada ya? Zabahahuma biyadihi, Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya. Wasanna wa kabbar, baca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahiha, dan Rasulullah meletakkan kaki beliau di sisi binatang kurbannya tadi. Artinya ini dalil dari hadis bahwa Rasulullah melakukan kurban. Wa hukmul udhiyah. Nah, selanjutnya bagaimana hukum berkorban itu? Kalau ditanya hukum berkorban, maka kalau kita mau detail, para ulama sebenarnya beda pendapat. Pendapat pertama itu mengatakan annaha wajibatun 'alal musir. Pendapat pertama mengatakan berkorban itu wajib bagi orang yang lapar, yang berkecukupan, wajib untuk korban. Wa huwa qawlu Rabi'ah wal Auza'i wa Abi Hanifah wal Laitsi wa ba'dul Malikiyah. Ini adalah pendapat Rabi'ah. Ini pendapat Al-Auza'i. Ini nama-nama ulama, nama tabi'in. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Al-Laits. Dan ini pendapat sebagian mazhab Malikiyah. Saya ulang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berkorban itu wajib bagi orang yang lapang, ekonominya lapang, kecukupan. Dalil mereka apa? Bi'adillatin minha qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat korban itu wajib bagi yang mampu, bagi yang lapang? Pertama, Rasulullah Allah SWT mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkorban. Ini berdalilnya gini. Jadi ada dalil, ada istidlal. Hafal dalil belum tentu bisa istidlal. Istidlal itu berdalil. Dalilnya apa? Apa dalil berkorban? Fasholli li rabbika wanhar. Tapi mana yang menunjukkan wajib itu mana? Kira-kira kalau ditanya seperti itu. Imam Abu Hanifah berpendapat korban itu bagi yang mampu wajib. Dalilnya ini, fasholli li rabbika wanhar. Kira-kira mana yang menunjukkan wajib? Sholat wajib mulai gitu. Nanti kalau kita belajar, saya sedikit ke usul fikih ya. Kalau kita belajar usul fikih, inhal itu adalah kata perintah. Maka nanti ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya kata perintah menunjukkan wajib. Ya. Setiap kata perintah hukum asalnya menunjukkan wajib. Maka wanhar, berkurbanlah, itu kata perintah tidak? Kata perintah. Maka Imam Abu Hanifah memahami karena perintah untuk berkurban itu pakai fi'il amr dan hukum asal dari kata perintah menunjukkan wajib. Kalau begitu korban hukumnya wajib bagi yang korban. Ini istidlal namanya. Nah, kalau menyebutkan fasholli li rabbika wanhar itu baru menyebut dalil. Tapi istidlalnya itu karena ini kata perintah. Kata perintah itu
hukum asalnya menunjukkan wajib sehingga ada yang memalingkan, kan ya? Paham ya? Ini dalil pertama. Dalil kedua, saya ambilkan beberapa aja. Imam Abu Hanifah berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu dengan dalil hadis man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan apa? Harta. Wa lam yudhi lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musola kami. Musola itu apa? Nah, ini perlu dijelaskan. Musola itu apa maksudnya? Lapangan. Nah, kalau musola dalam hadis, teks-teks hadis itu, musola itu tempat yang luas yang untuk waktu-waktu tertentu kadang digunakan untuk sholat, itu disebut musola. Maka kayak sholat id di teks hadis bagian pakai musola, itu maksudnya ya tanah lapang digunakan untuk sholat di waktu-waktu tertentu, itu namanya musola. Tapi kalau istilah di kita, musola itu kayak masjid kecil gitu kan. Kalau masjid itu besar. Tapi kalau istilah syariat fikih gitu kan, ini musola yang ada di kita itu masjid tidak? Bagian dari masjid. Bagian dari masjid. Ini masjid. Kalau dalam istilah fikih ini masjid, bukan, ini istilah kita aja nyebutnya musola. Kalau musola itu kayak masjid kecil. Tapi ini masjid. Artinya kalau ini masjid, kalau kita masuk boleh nggak tahiyat musola? Ya boleh, karena ini sebenarnya masjid. Cuma istilah kita saja nyebutnya musola. Tapi kalau masjid yang untuk Jumatan itu biasanya disebut dengan masjid jami'. Nah, masjid jami'. Kalau yang kayak ini is masjid. Kalau yang untuk Jumatan itu masjid jami'. Maka boleh tidak saya sholat tahiyat di musola? Ya boleh, karena musola itu istilah kita saja. Tapi sebenarnya ya masjid. Cuma tidak untuk Jumatan. Kalau untuk Jumatan itu masjid jami'. Maka nanti kalau yang iktikaf di bulan Ramadan itu, maka sebaiknya tidak di musola, tidak di masjid, tapi di masjid jami'. Kayak gitu ya. Jadi bisa bedakan. Dalam riwayat ini Rasul mengatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, lalu dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Kira-kira kalau mendekat saja dilarang, itu kan ancaman tidak? Ancaman. Kalau diancam seperti itu, nggak mungkin Rasulullah mengancam untuk sesuatu yang tidak wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib makanya diancam. Ini istilahnya orang yang berpendapat berkorban itu wajib bagi yang musir, bagi yang lapang. Pendapat kedua, ini pendapat jumhur. Annal udhiyata sunnatun wa laysat wajibah. Berkorban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, ini pendapat jumhur. Kalau saya sebut jumhur itu berarti mayoritas atau kebanyakan ulama berpendapat kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah. Apa dalilnya jumhur sehingga berpendapat kurban itu sunnah? Kalau sunnah di sini maksudnya apa? Sunnah boleh dipekerjakan, dikerjakan dapat pahala, tinggalkan nggak apa-apa. Atau dalam fikih itu ketika dikerjakan maka mendapatkan Pahala. ketika ditinggalkan pun Nggak Tidak apa-apa. apa-apa. Cuma jangan keliru menyikapi. Orang kadang ini kan sunnah, hanya ditinggalkan. Harusnya begini menyikapi. Ini kan sunnah. Nah, justru karena ini sunnah, maka harusnya kita kerjakan. Harusnya gitu menyikapinya, jangan dibalik. Ini sunnah, ditinggalkan nggak apa-apa. Iya benar, itu secara istilah usul fikih kayak gitu. Tapi menyikapinya harusnya karena ini sunnah, maka kita kejar sunnah itu. Nah, menurut jumhur sunnah, apa dalil jumhur? Pertama, jumhur berpendapat
bahwa berkorban itu hukumnya sunnah karena hadis Rasulullah SAW, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa bashrihi syai'a." Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin an yudhhiya berkurban, fala yamassa min sya'rihi, maka jangan lagi memotong mencukur rambutnya, wa bashri syai'a, atau memotong kukunya. Ya. Istidlalnya bagaimana? Jumhur berpendapat kurban itu sunnah karena Rasul mengatakan kalau sudah masuk 10 hari pertama dan di antara kalian ada yang ingin, nah, kan bahasanya pakai ada yang ingin. Kalau seandainya wajib, maka Rasul bahasanya tidak seperti itu. Kalau sudah masuk 10 hari pertama kalian wajib kurban, kan gitu. Tapi Rasul bahasanya dan di antara kalian ada yang ingin. Namanya ingin, kira-kira wajib nggak? Tidak. Rasulullah sendiri pakai kata ingin. Kalau ingin di mana-mana ya yang mau kan gitu. Yang tidak mau juga tidak berdosa. Maka menurut jumhur ulama berkorban itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian itu dalil pertama. Dalil kedua, mereka berdalil dengan perbuatan para sahabat atau asar para sahabat. An Abi Suraihah qala ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhhiyan. Dari Abu Suraihah, dia berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar, mereka berdua pernah tidak berkorban. Padahal Abu Bakar itu kaya tidak? Kaya. Abu Bakar kaya. Tapi diceritakan bahwa aku pernah melihat Abu Bakar, Umar juga tidak berkorban. Kalau seandainya korban itu wajib, kira-kira mungkin nggak Abu Bakar meninggalkan korban? Nggak mungkin. Ya mungkin. Karena semua tahu siapa Abu Bakar. Kalau seandainya korban itu wajib, pasti Abu Bakar berkorban. Tapi aku pernah melihat, kata Abu Suraihah, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkorban. Ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Karena kalau seandainya semua sahabat berkorban semuanya, bisa jadi nanti dipahami oleh generasi setelahnya, oh berkorban itu menjadi wajib, bisa jadi seperti itu. Maka sebagian sahabat meninggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, qala inni la ad'u adha wa inni lam usir makhafatan an yara jirani annahu hatmun alayya. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, aku pernah tidak berkorban, padahal saat itu kondisiku sedang lapang. Cukupan kalau untuk korban. Kenapa? Makhafatan an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena aku khawatir kalau seandainya saya terus berkorban, nanti tetanggaku salah paham, dikira korban itu wajib. Amin. Jadi itu. Dan kalau ditanya hukum berkorban, tadi minimal ada dua pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Laits, Rabi'ah, Al-Auza'i dan sebagainya berpendapat korban itu wajib bagi yang mampu, yang lapang. Sementara jumhur mayoritas ulama berpendapat korban itu hukumnya sunnah. Dan insya Allah yang banyak dikeluarkan itu adalah pendapat jumhur. Jadi hukumnya adalah sunnah. Tapi tadi kita jangan keliru menyikapi sunnah. Kadang orang keliru, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, wah itu kan sunnah. Kadang menyepelekan gitu. Benar pengertian sunnah kayak gitu dalam usul fikih. Tapi menyikapinya harusnya dibalik. Kalau ini sunnah, maka harusnya kita kejar. Karena kalau bukan kita yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu, terus siapa? Apa mungkin orang yang non-muslim itu menjalankan sunnah? Nggak mungkin. Nah kalau kita semua yang mengaku umatnya Nabi Muhammad meninggalkan yang sunnah-sunnah itu, terus nanti sunnah akan menjadi hilang. Udah nggak ada lagi orang qobliyah subuh,
nggak ada lagi orang qobliyah ba'diyah, nggak ada lagi orang berkorban. Kalau semuanya sunnah ini kan sunnah boleh ditinggalkan. Jadi perbaiki dalam menyingkat. Harusnya ini sunnah. Oh ya, berarti saya mampu masa tak korban. Kayak gitu. Ya, Allah. Nah, yang selanjutnya mayudhha bihi. Hewan apa yang boleh digunakan dijadikan kurban? Boleh nggak korban dengan bawa ayam ke masjid yang lain nonton kambing, nonton sapi, kita nonton ayam untuk dikorbankan? Ini ada yang boleh kan? Nuhazul itu termasuk yang boleh kan? Saya bacakan. La yuzilu fil udhiyati illa al-an'am wa hiya al-ibil wal baqar wad da'n wal ma'iz. Tidak boleh berkorban kecuali dengan an'am. An'am ini kalau di pondok-pondok dulu terjemahannya rojokoyo. Rojokoyo, orang Jawa bilangnya rojokoyo. Maksudnya apa? Al-an'am. Ada surat al-an'am itu artinya apa? Al-an'am apa? Binatang ternak kan? Jadi itu. Yang dimaksud dengan al-an'am itu al-ibil wal baqar wad da'n wal ma'iz. Unta, sapi, doan ini tadi domba, pilih-pilih. Ma'iz ini kambing ini, kambing apa yang di sini itu? Tidak, kambing ini kan macam-macam. Ada yang domba itu doan. Ada yang kambing geprek itu ya itu ma'iz, itu ma'iz. Saya tahu itu kambing kacang, kambing apa lah gitu. Itu ma'iz. Itu yang dimaksud dengan an'am. Mungkin ada pertanyaan, kalau kerbau, boleh nggak kerbau? Boleh, karena kerbau disamakan dengan sapi. Maka kalau bapak ke Kudus, saya dulu mondok di Kudus. Kalau bapak ke Kudus, itu mungkin sampai sekarang jarang orang berkurban sapi. Ya mungkin sekarang sudah banyak, tapi kalau dulu jarang orang berkurban sapi. Kenapa? Karena ini ijtihadnya Sunan Kudus. Ijtihadnya Sunan Kudus. Sebelum Islam masuk, Indonesia ini kebanyakan agamanya apa? Hindu. Dalam agama Hindu, sapi itu hewan Suci. kan? Maka ijtihadnya beliau di Kudus itu ketika berkorban, maka sapi diganti dengan sapi diganti dengan kerbau. Nah itu akhirnya, tapi sekarang sih sudah mulai banyak. Itu karena tadi. Jadi bagaimanapun kita awal-awal banyak orang yang beragama Hindu, bagaimana bisa menarik mereka ke dalam agama Islam. Jadi seperti itu ya. Semangat ulama-ulama dulu itu ya bagaimana orang yang belum Islam agar masuk ke dalam Islam. Jangan dibalik. Jangan semangat mengeluarkan orang dari Islam. Sekarang banyak yang semangat, justru semangatnya mengeluarkan orang dari Islam. Nah, kira-kira ya, Rasulullah kan ingin sebanyak mungkin orang itu masuk ke Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Jangan dikeluarkan. Yang sudah Islam jangan dikeluarkan dari Islam. Kecuali kalau yang memang sudah menyelisih yang Islam. Nah, jadi kerbau boleh kan sama dengan sapi. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau selain itu? Waqafu ila jama'atun min ahli al-'ilmi al-ijma' ala anna al-udhiyata la tasihu illa biha. Banyak ulama atau sekelompok ulama mengatakan bahwa telah terjadi ijma'. Kalau kita mendengar ijma' itu kesepakatan para ulama yang mujtahid pada satu masa setelah meninggalnya Rasulullah dalam permasalahan agama. Ijma' bahwa hewan kurban tidak boleh selain yang an'am tadi. Lakin haka Ibnu Mundir Anil Hasan Ibnu Shalih annahu yajuzu an yudhhiya bi baqaril wahshi wa bid-dabbihi wa bihi qala Daud fi baqaril wahshi wa ajazahu Ibnu Hazm bi kulli hayawanin yu'kal lahu min di'arba al-ta'ir. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu tidak boleh dengan selain itu.
Tapi ada sedikit ulama yang berpendapat kurban boleh dengan yang selain itu, boleh selain sapi, boleh selain unta, boleh selain kambing. Dawud misalnya, Dawud atau Hiri. Jadi sebenarnya madhab yang kita kenal mungkin yang masuk di kita ada 4 itu lah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sesuai dengan umurnya. Tapi sebenarnya madhab itu banyak. Tapi yang nyampe ke kita yang masyhur 4, menjadi yang terlucu. Di antara madhab yang ada, yang pernah ada itu ada madhab Zahiri. Madhab Zahiri ini Dawud al-Zahiri. Lalu dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu punya kitab fikih namanya Al-Muhalla. Itu Al-Muhalla. Kalau madhab Zahiri ini memahami teks, memahami dalil Quran itu tekstual. Terus apa adanya. Quran yang ngomong itu tak, nggak boleh lagi pakai mafhum. Nah, dalam Ibnu Hazm itu termasuk di sini jelas kan? Ibnu Hazm termasuk yang berpendapat korban itu boleh dengan semua hewan yang asal dagingnya boleh dimakan, asal nggak bawa anjing atau babi aja lah. Jadi kata beliau, pokoknya bahkan burung pun boleh korban manu. Apa? Beliau boleh. Tapi tadi ini pendapat sedikit sekali. Lalu jumhur mayoritas juga. Tadi, yo sapi, yo unta, kambing, kerbau. Jadi terus bagaimana? Udah ambil yang menurut kita paling berhati-hati, ambil pendapat jumhur. Kalau kita mau berkorban ya tadi pilih kambing ini, kambing kaca, kambing ketawa atau apa, atau doan, kambing domba, atau kibas, atau sapi, atau wes itu aja kan, nggak usah bawa yang lain. Bawa telur. Banduk. Sakrat. Jadi iso itu ada yang paling berhati-hati lah, paling berhati-hati. Itu pun nanti juga ya seandainya misalnya, saya mau ikut pendapatnya Ibnu Hazm, terus kita ke masjid bawa manuk maghrib. Geger itu kan sekadua. Geger. Iya, meskipun itu korban emas 10 kilo. Tapi ya karena banyak pendapat Madhab Zahiri itu yang pokoknya nanti gini. Misalnya ya, ketika kita puasa, orang puasa, lalu mengeluarkan air mani dengan sengaja, bukan berhubungan suami istri, tapi mengeluarkan air mani dengan sengaja, itu batal tidak? Batal. Madhab Zahiri nggak batal. Makanya yang nyari celah itu ada nyari dari Madhab Zahiri. Apa ya? Dalam Madhab Zahiri itu nggak batal. Itu nggak batal. Ya tadi korban boleh bawa selain makan burung boleh. Yang penting dagingnya bisa dimakan. Enak. Iya, Tapi kita ngambil yang ada tadi. Pendapat jumhur. Mazhab ini enggak Boleh kita ambil sih. Adapun berkorban dengan sapi dan dengan unta dan sapi, maka itu semua sepakat boleh. Kenapa? Di hadits Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-Mudna al-badana an sab'atin wal baqara an sab'a. Karena diceritakan dari Jabir bin Abdullah, kami pernah menyembelih unta bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Kami menyembelih unta, satu unta untuk 7 orang dan satu sapi juga untuk 7 orang. Meskipun nanti dalam riwayat Ibnu Abbas itu ada yang membolehkan kalau unta itu maksimal 10, kalau sapi 7. Kalau unta 10, kalau sapi 7. Karena unta ini lebih mahal dibanding sapi. Gimana? Jadi jelas. Jabir bin Abdullah menceritakan kami pernah
berkorban pakai unta 7 orang, sapi juga 7 orang. Jadi itu jelas boleh. Demikian juga kambing itu juga boleh karena tadi dhahran nabiyyu bi kabshaini an lahaini aqranaini. Nabi pernah berkorban yang dipotong adalah 2 kambing kibas yang warnanya putih bertanduk. So, itu berarti kan menunjukkan kambing itu boleh. Yang perlu diperhatikan ini terutama oleh panitia. Saya nggak tahu kalau di sini itu yang nyari hewan kurbannya panitia menyari sendiri-sendiri. Iya. Panitia. Nah, bagi panitia maka ada syarat-syaratnya. Asinul mujzi'ah. Berapa tahun sapi itu atau kambing boleh dijadikan kurban? Asinul mujzi'ah. Ini dalilnya adalah la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jad'ah min ad-dha'n. Wal musinnah hiya thana min kulli syai'. Para ulama berpendapat Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian menyembelih hewan kurban itu kecuali musinnah yang sudah cukup umur. Cukup umurnya ini berapa? Kalau hewannya itu sapi, maka minimal umurnya berapa? Malaha sanatani wa dakhalat fil tsalitsah. Sudah umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini panitia harus saya nggak tahu. Untuk niteni sapi udah 2 tahun atau lebih itu dilihat apanya? Gigi bisa ya? Kuelnya dihitung gitu? Atau gimana? Gimana? Pokoknya ini gini, itu kan amanah. Itu amanah. Jangan sampai amanah yang diberikan pada kita nyari sapinya yang kurang cukup umur. Nah, ini harus ya hati-hatilah. Nyari orang-orang katanya sih bisa dari giginya atau dari tanduknya juga saya nggak tahu. Cari orang-orang yang paham tentang itu. Karena tadi perintahnya jangan kalian sembelih kurban itu sebelum musinnah yang cukup umur. Cukup umur untuk sapi itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Kalau unta yang cukup umur itu minimal 5 sinin 5 tahun. 5 tahun masuk tahun ke-6 itu kalau unta. Toh di sini juga enggak ada yang kurban unta. Ada yang kurban unta. 2 tahun. Kalau kambing bagaimana? Kalau kambing wa an-nadhn. Kalau kambingnya ini jenis kambing kibas tadi, kambing domba, maka minimal kambing yang cukup umur itu berapa? 1 tahun masuk tahun kedua. Setahun lebih. Kecuali kalau kambing kibas, illa an ya'suru 'alaikum fatadbahu jad'ah min ad-dha'n. Kalau kambingnya kambing domba, terus nyari domba yang umur setahun lebih nggak ada, maka